Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kaifa halukuna? Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi dengan NIM 2020202178 dari kelas PAI 5 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Allah memerintahkan kita semua untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Nah, iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman rukun iman yang ketiga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu iman, apa arti iman. Iman adalah percaya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menunjukkan bahwa kita itu iman kepada kitab-kitab Allah? Cara iman kepada kitab Allah yaitu meyakini atau mempercayai bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasul untuk menjadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Nah, yang pertama-tama yang akan kita bahas adalah yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah atau artinya ajaran. Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada tahun 13 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Ini tercatat dalam kitab Taurat, Quran surah Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung dari selain Allah. Quran surah Al-Isra ayat 17. Kitab suci Taurat memuat cahaya dan petunjuk yang dituliskan dengan bahasa Ibrani. Kitab ini merupakan petunjuk bagi Bani Israel agar mereka bisa terlepas dari kebodohan dan kekufuran sehingga mereka bisa terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya kitab suci Taurat kepada Nabi Musa juga tercatat dalam surah Ali Imran yang artinya, Allah telah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang terdahulu daripadanya, lagi menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran ayat 3. Nah, di sini saya akan menyebutkan isi dari kitab-kitab Taurat tersebut. Isi dari kitab Taurat itu adalah 10 perintah. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Nah, kitab ini juga salah satu kitab yang merupakan petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab tersebut banyak ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dengan NIM 2020202151 dari kelas PAI 20025. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab ini diturunkan
kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa, nasihat, zikir, dan kata-kata hikmah. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum-kaumnya, dan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dun nabiyyina 'ala ba' wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmulah yang lebih mengetahui yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah melebihi sebagian dari nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Mungkin demikian penjelasan mengenai Kitab Zabur. Materi selanjutnya yaitu mengenai Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arti bacaan atau dibaca. Al-Quran ini adalah wahyu atau mukjizat Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur atau kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan di dalam Al-Quran ini berisi 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu pula beliau diangkat menjadi Rasul pada usia beliau yang menginjak 40 tahun. Al-Quran ini berisi menyempurnakan hukum-hukum Allah yang telah dikeluarkan pada kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang hanya terbatas untuk satu kaum. Al-Quran ini tidak hanya diturunkan kepada kaum bangsa Arab saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dan hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Demikianlah penjelasan dari materi mengenai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Meisendi, NIM 2020202154 dari kelas PI 5, kode kelas 20025. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya, kelompok 1, yaitu materi tentang kitab-kitab Allah SWT dan Rasul yang menerimanya. Bagian selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kata Injil sendiri berartikan kabar yang baik. Kitab Injil diperuntukkan ataupun merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Bani Israel
isi pokok ataupun ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab Injil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Injil berisikan tentang ajaran untuk kembali tauhid yang murni. Yang kedua, kitab Injil berisikan tentang ajaran yang menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Ketiga, kitab Injil merupakan kitab yang berisikan tentang ajaran untuk hidup sederhana dan tidak bersifat tamak ataupun rakus. Dan keempat, kitab Injil berisikan tentang penjelasan dan pembenaran dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelumnya. Baiklah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai kitab Injil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kitab Al-Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran, awal diturunkannya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang mana diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, malaikat Jibril, secara berangsur-angsur di Gua Hiro, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang paling sempurna. Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia dan juga rahmat bagi semesta alam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.